Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba kembali untuk membahas sebuah alur cerita film dan semoga dapat menemani waktu santai kalian. Oke, film yang saya akan bahas sekarang yaitu film Snowden. Film Snowden ini merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Oliver Stone. Film ini diperankan di antaranya oleh Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, dan Melissa Leo. Film ini menceritakan tentang Edward Snowden, seorang prajurit yang beralih profesi menjadi ahli komputer intelijen CIA dan NSA, yang pada akhirnya Snowden memutuskan keluar dan membocorkan dokumen rahasia kepada publik melalui beberapa media ternama. Dokumen yang dibocorkannya membawa kesimpulan bahwa pemerintah Amerika Serikat selama ini telah memata-matai dan menyadap ponsel masyarakat. Kabar yang disampaikan Edward Snowden mengejutkan banyak pihak dan negara. Ia akhirnya dinilai sebagai pengkhianat pada negara. Oke, langsung saja sebelum kita mulai, bagi kalian yang suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film lainnya. Dan satu lagi yaitu intro. Daging mengoleh, rasanya anjing banget. Anjing banget. Cerita bermula di sebuah mall di Hong Kong. Data menunjukkan hari Senin tanggal 3 Juni 2013. Dua orang pria dan wanita tampak sedang menunggu seseorang. Setelah hampir 54 menit mereka menunggu, lalu datang pemeran utama dalam film ini yaitu Snowden. Namun, karena untuk menjaga keamanan di antara mereka, lalu mereka saling memberikan kode atau kalimat kunci. Lalu Snowden mengajak mereka berdua ke sebuah kamar di hotel yang dirahasiakan. Tiba di hotel, Snowden meminta wanita yang bernama Laura dan prianya bernama Glenn untuk mengambil HP-nya dan menyimpannya di sebuah pemanas makanan untuk menghilangkan frekuensi UHF-nya. Kemudian, Snowden yang bernama lengkap Edward Joseph Snowden di depan sebuah kamera menjelaskan sesuatu yang sepertinya sangat rahasia. Di depan kamera, Snowden menceritakan kisah hidupnya yang bekerja di sebuah agen rahasia CIA dan NSA. Sudah 9 tahun dia bekerja di industri intelijen dan dia di sana berprofesi sebagai teknisi sistem. Snowden menceritakan awal mula dia masuk CIA. Dalam sebuah latihan militer, ketika hendak bangun dari tidurnya, dia terjatuh dari tempat tidurnya yang berada di bagian atas yang mengakibatkan kakinya patah dan harus dilakukan operasi. Dokter kemudian menyarankan Snowden tidak melanjutkan pendidikan militernya. Lalu kemudian Snowden memutuskan untuk mencoba masuk CIA. Step by step dia lewati, dari berbagai ujian dia jawab dengan sempurna, termasuk kelebihannya dalam penguasaan internet dan bahasa asing, termasuk Mandarin dan Jepang. Interview terakhir oleh instruktur senior CIA yang bernama Corbin. Lalu Snowden mendapat pertanyaan, apa alasanmu mau menjadi anggota CIA? Snowden dengan jujurnya menjawab, sepertinya keren menjadi anggota keamanan level tertinggi di dunia. Akhirnya Snowden diterima dan bergabung menjadi anggota CIA dan akan mendapatkan pelatihan khusus. Snowden sampai di Virginia yang menjadi pusat training CIA pada tahun 2006. Masuk ke sebuah ruangan, Snowden pun bertemu teknisi instruktur sekaligus penasehat senior CIA yang bernama Hank Forrester yang sedang membersihkan pengembangan Enigma, sebuah alat intelijen yang bernama Sigaba, sebuah mesin enkripsi pada masa Perang Dingin. Snowden tampak menyukai berbagai peralatan intelijen yang berada di ruangan tersebut. Di sini Snowden mengikuti sebuah kelas ujian kecerdasan yang dibimbing oleh si Corbin. Di sini para anggota CIA yang baru direkrut, mereka dites membuat jaringan komunikasi tersembunyi yang berada di setiap kota asal mereka. Waktu yang diberikan Corbin adalah 5-8 jam. Jika mereka melebihi waktu tersebut, maka dinyatakan gagal. Snowden yang mempunyai bakat dan kelebihan dapat menyelesaikan ujian tersebut dalam waktu 38 menit. Wow, amazing! Ketika Corbin mengecek ulang hasil yang dikerjakan oleh Snowden, tak disangka Snowden mengerjakan tugasnya melebihi dari target yang diberikan oleh Corbin. Snowden pun bertanya kepada Corbin, apa yang harus aku lakukan setelah ini? Corbin pun menjawab, lakukanlah semaumu.
Di Washington, Snowden bertemu dengan seorang wanita cantik yang sebelumnya hubungan mereka hanya dilakukan sebatas melalui internet. Hubungan mereka sudah berlangsung ketika Snowden dalam masa pemulihan kakinya yang patah di rumah sakit. Wanita itu bernama Lindsay. Snowden pun mendapatkan hadiah, sebuah kecupan manis untuk dirinya. Kembali ke kelas, si Corbin menjelaskan bahwa ada sebuah undang-undang pengawasan intelijen peradilan visa atau visa court. Salah satunya berisi CIA dapat melakukan tindakan hukum yang mereka curigai tanpa menunggu surat perintah pengadilan, dan ini dilakukan dengan sangat rahasia tanpa diketahui publik. Setelah kelas selesai, Snowden kembali bertemu dengan Hank Forrester. Di sini, Hank menceritakan ketika dirinya berjuang di NSA, dan Hank juga menjelaskan beberapa program yang ia buat namun gagal, yang pada akhirnya dia menciptakan sebuah program yang diterapkan ke dalam bentuk Rubik, namun masih belum sempurna, dan pada akhirnya Snowden membawa satu, lalu pergi. Di sebuah tempat hijau, Snowden kembali bertemu Corbin dan meminta penjelasan tentang sebuah program yang bernama SIG-IN dan target khususnya untuk apa. Tanpa penjelasan yang spesifik, Corbin pun menjelaskan bahwa yang terjadi sekarang adalah bukan lagi perang tentang senjata di Irak, tapi perang cyber, dan ancaman sesungguhnya bagi mereka adalah dari Cina, Rusia, dan Iran yang datang dalam bentuk suntikan SQL serta malware. Berpindah tempat ke Hong Kong, Selasa 4 Juni 2013. Di sebuah kamar hotel, Snowden sudah ditemani oleh dua orang yang on frame pada awal scan tadi. Lalu, tibalah seorang wartawan senior yang bernama Ewan McCaskill dari media harian The Guardian. Di sini, Ewan meminta penjelasan kepada Snowden tentang siapa dirinya, lalu Snowden menunjukkan semua identitas dirinya dari mulai paspor, kartu identitas CIA, NSA, dan sebuah foto dirinya bersama Michael Hayden, mantan kepala NSA dan CIA. Dalam pertemuan ini, saya menangkap kesimpulan bahwa Snowden akan memberikan data penting tentang sebuah program rahasia yang dilakukan pemerintah, dan Snowden melihat ini sebagai sebuah kesalahan meskipun dilakukan di organisasinya, dan Snowden pun paham betul ketika data ini diungkap ke masyarakat melalui media, maka taruhannya adalah penjara dan nyawa bagi dirinya, keluarga, dan relasinya termasuk wartawan yang membantunya. Namun, Snowden sudah memahami skenario terburuk, dan ini bukan karena tentang uang, jadi biarkan masyarakat dan dunia yang menilai. Setelah ini terungkap, apakah saya salah atau ada sesuatu dalam pemerintahan yang salah? Lalu Snowden memberikan semacam data penting dalam sebuah memori kepada Ewan. Akhirnya, setelah disetujui pimpinan harian The Guardian di New York, Snowden pun memberikan informasi sebuah program yang bernama X-Keyscore, yaitu sebuah program rahasia yang bisa mencari apapun yang kita mau. Lalu, terjadi flashback ke tahun 2007 di mana Snowden bertugas menjaga jaringan keamanan komputer CIA. Snowden dipanggil atasannya karena dianggap telah meretas jaringan HRD CIA dan itu suatu kesalahan. Namun Snowden menyangkalnya karena itu dia lakukan karena permintaan atasannya sendiri. Kemudian Snowden di kantornya bertemu dengan Gabriel yang memiliki akses tentang program X-Keyscore. Di sini asal mula Snowden mengetahuinya. Dalam sebuah pesta, Snowden diminta untuk mencari seorang bankir yang bisa dimanfaatkan. Beberapa orang menolaknya, tapi kemudian pacarnya membantunya dan memperkenalkan kepada seorang bankir Pakistan yang bernama Marwan. Lalu, dengan bantuan Gabriel, Snowden meretas jaringan pribadi Marwan dan mencari titik kelemahannya karena Marwan dianggap bersih. Lalu mereka mencoba mencari informasi kepada adik iparnya dan terlihat dari kamera laptopnya sedang membuka pakaian. Ternyata, Gabriel bisa mengakses kamera laptop seseorang dalam kondisi tertentu dengan akses dari program X-Keyscore. Lalu, Gabriel pun menunjukkan informasi lain bahwa salah satu anaknya berpacaran dengan lelaki yang bernama Nicholas dan ibunya yang berasal dari Turki sedang berada di Amerika Serikat secara ilegal, dan data ini yang dipakai Snowden bersama rekannya si Charles untuk menekannya. Di sebuah klub malam, terlihat Marwan yang sedang digoda oleh cabe-cabean. Dan ternyata hadir juga Snowden dan rekannya. Mereka berencana menjebak si Marwan yang akan melaporkannya karena mengemudi sambil mabuk. Dan ketika si Marwan di penjara, dia akan membuat kesepakatan. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi sistem kerja CIA dalam film ini yaitu menyengsarakan dulu seseorang, baru ketika dia sengsara, dia akan membuat kesepakatan dengan tim CIA. Lanjut, Snowden pun pulang ke rumah pacarnya, dan terjadilah adegan mantap-mantap. Di pertengahan adegan mantap-mantap, Snowden menyadari bahwa program X-Keyscore masih berjalan dan melihat ke arah kamera laptop. Kebayang gak tuh kalau program ini benar adanya? Apa yang akan kalian lakukan, guys? Kembali ke Hong Kong, jadi scan sebelumnya yang saya ceritakan adalah kejadian Snowden di masa lalu. Nah, ternyata ada permainan time looping di film ini, guys.
Oke, pada scan ini diperlihatkan Snowden dan wartawan The Guardian sedang berdebat. Mereka memperdebatkan masalah publikasi. Namun, Snowden meminta waktu untuk memikirkannya karena masalah kesiapan dan resiko yang terjadi bila masalah ini dipublikasikan. Oke, akan saya pertegas di sini. Scan selanjutnya adalah time looping kembali, guys. Beralih tempat dan waktu di Tokyo, Jepang tahun 2009. Di Jepang, Snowden yang bertugas di NSA membuat sebuah program yang bernama Epic Shelter. Program itu dibuat untuk menjaga seluruh data kedubes dari serangan teroris. Kemudian NSA di sana ingin membuat Jepang terkesan dengan menunjukkan kemampuan kita, terutama ketika drone kita sedang melakukan siaran langsung. Akan tetapi, Jepang tidak setuju ketika NSA memata-matai populasi mereka karena itu melanggar hukum. Namun nyatanya, NSA tetap menyadap Jepang dari mulai saluran komunikasi hingga infrastruktur yang bentuk fisiknya seperti pembangkit listrik, bendungan, dan rumah sakit. Mereka menanam program kecil dan jika sewaktu-waktu Jepang tidak menjadi sekutu mereka lagi, mereka dapat mematikan semua sistem mereka. Dan ternyata bukan hanya Jepang saja, tapi Meksiko, Jerman, Brazil, dan beberapa negara lainnya terutama Cina, Iran, dan Rusia. Itu semua dilakukan untuk menjaga Amerika Serikat tetap menjadi negara terkuat dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kalau tentang teroris itu hanya sebagian kecilnya. Snowden pun menjelaskan program SIG-IN yang dimiliki CIA bukan saja dapat mengawasi kegiatan terorisme, tapi semua orang di dunia tanpa terkecuali. Dan setiap orang di dunia yang memiliki handphone dapat diawasi kapan saja dan di mana saja. Bahkan akibat pekerjaan ini membuat hubungan dia dan pacarnya renggang. Karena permasalahan inilah yang membulatkan tekad Snowden untuk mempublikasikan rahasia dari CIA. Snowden pun bercerita kembali, 3 bulan kemudian setelah hubungan mereka berantakan, Snowden pun pergi ke Maryland. Di Maryland, Snowden memperbaiki hubungannya dengan Lindsay, dan dia kembali ke CIA menjadi konsultan solusi yang pada dasarnya menjual hardware setinggi mungkin. Di samping itu, Snowden dan Corbyn akhirnya bertemu kembali, dan Corbyn pun merekomendasikan kepada Snowden untuk membuat semacam program lagi di Hawaii untuk menyangkal cyber Cina dan jika berhasil si Snowden bisa mendapatkan promosi jabatan. Dengan beberapa pertimbangan, Lindsay pun menyetujuinya dan ikut pindah ke Hawaii. Kembali ke Hong Kong, pada jam 1 siang mereka melakukan video call dengan Jenin, pimpinan The Guardian, untuk segera melakukan publikasi secepatnya sebelum CIA menangkap mereka. Glenn pun mendesaknya dan akhirnya si Jenin menyetujui untuk memuat berita penting ini jam 4 sore. Berpindah tempat dan waktu lagi sekarang di Hawaii tahun 2012. Snowden ketika di Hawaii tugasnya adalah memata-matai Cina. Ternyata di sana Snowden bertemu kembali dengan Gabriel. Hal yang membuat kaget Snowden di sana yaitu dijalankan program Epic Shelter yang ia buat dan terlihat di layar yang ditangkap drone penghancuran markas musuh dengan rudal karena terdeteksi melakukan kegiatan yang menyimpang. Di sini juga diperlihatkan data komunikasi yang tersimpan selama 1 bulan di setiap negara. Di rumahnya, Snowden memberitahu Lindsay bahwa ada kemungkinan rumah mereka disadap. Pelaku penyadapan tersebut yaitu adalah pejabat dari CIA. Pada malam hari, Snowden mengirimi pesan kepada seseorang yang bernama Laura Poitras. Isi pesan tersebut intinya melakukan pertemuan di mall seberang Hotel Mira dengan petunjuk Snowden memegang Rubik Box. Di tempat kerjanya, rekan Snowden memberitahu dia bahwa Trevor dan timnya telah masuk ke inti router dan artinya seluruh negeri Syria akan gelap gulita. Di belakang pertemuan Trevor dengan salah satu pejabat CIA, Snowden mencuri ribuan file yang dimasukkan ke dalam chipnya. Pada saat pemindahan file berhasil, namun chip Snowden terjatuh. Dan ketika Trevor masuk ke ruangan Snowden, hal yang tak diduga terjadi. Ternyata Patrick menginjak chip Snowden yang terjatuh agar tidak ketahuan oleh Trevor. Rubik yang dibawa Snowden ternyata adalah tempat untuk menyimpan chip. Dan ketika melewati jalur pemeriksaan, cerdasnya dia memberikan Rubik itu kepada security. Dan dia menyuruh mencoba untuk memainkannya. Alhasil Snowden pun lolos. Pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013, akhirnya berita itu pun dimuat secara online dengan judul NSA mengumpulkan jutaan rekaman pembicaraan telepon penduduk Amerika setiap hari. Sebab dari terpublisnya berita itu, sontak semua media mainstream memberitakannya dan menjadi hot news. Hari Jumat tanggal 7 Juni 2013, hasil dari pemberitaan yang telah menyebar luas, akhirnya Presiden Obama pun mengklarifikasi tentang hal itu, namun tetap membela kepada program yang dibuat NSA.
Pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013, Snowden akhirnya melakukan rekaman sendiri dan hampir seluruh negara menyiarkannya. Terlihat Hank Forrester yang memberikan Rubik Box pun melihatnya dan senang karena Snowden berhasil melakukannya. Berbeda dengan Corbyn yang terkejut ketika melihatnya, dan terlihat juga Lindsay beserta keluarganya yang terharu ketika melihatnya. Sebelum berpisah dengan rekan wartawannya, Snowden mengingatkan tetaplah waspada di luar sana. Jika kalian tertangkap, segera hapus filenya. Pada hari Senin tanggal 9 Juni, rekan wartawan Snowden bertemu dengan Thibault, yaitu pengacara terbaik di Hong Kong, dan membuat rencana untuk pertemuan dengan Snowden. Akhirnya berita mengabarkan bahwa Snowden didakwa dengan tuduhan mata-mata, pencurian, dan konversi properti pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat meminta Hong Kong untuk melakukan penangkapan sementara. Snowden pun bersembunyi di tempat warga. Pada malam hari, Snowden pun pergi ke bandara untuk terbang menuju Moskow. Pada saat di Moskow, pemerintah Amerika Serikat mencabut pasportnya dengan tujuan agar dirinya tidak bisa meninggalkan Moskow. Akan tetapi, pemerintah Rusia menegaskan tidak akan menangkap buronan Amerika, dan akhirnya Snowden menikmati manisnya kebebasan di bawah rezim Presiden Vladimir Putin. Kabar baik lagi, Snowden pun diizinkan tinggal sementara selama 3 tahun di Rusia. Di akhir cerita, diperlihatkan sosok asli Edward Snowden saat siaran langsung di hadapan para wartawan. Ending yang sangat epik, dan cerita pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film Snowden ini? Asal kalian tahu ya, target utama film ini yaitu generasi milenial dan pengguna internet awam. Sang sutradara menjadikan Snowden sebagai sebuah film biografi dengan sentuhan kekinian. Untuk para pemburu film seperti kalian, sepertinya film ini mudah dipahami ya. Dan untuk kalian yang belum paham tentang alur ceritanya, silahkan komen di bawah untuk bertanya seputar alur film Snowden ini. Oke, cukup sekian alur cerita film Snowden ini. Salam penutup dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy!